Halo sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama saya Johnsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya nonton sebuah video ya, diminta untuk menanggapi seorang ustadz ini. Asal ngomong aja dia, tidak ngerti sebenarnya dia ini. Jadi saya pikir saya harus meluruskannya ini. Oke, mari coba kita lihat ini. Ustadz apa kayak mana? Katanya dulu dia seorang pendeta lah, Kristen lah, kemudian dia jadi mualaf, sekarang jadi penceramah ustadz. Nah, coba kita lihat apa yang dia omongkan. Makam Yesus gitu. Ini makam Yesus, ini makam siapa gitu. Arkeolog teologi ya. Itu bilang begini, diperkirakan yang namanya Yesus itu tingginya antara 192 sampai 2 meter. Dan pada saat itu tinggi segitu tidak tinggi, itu biasa gitu. Antara 192 sampai 2 meter, semana itu kira-kira? 192 sampai 2 meter. Beratnya 120 kilo, otot semua. Karena apa? Karena dia harus bantu papinya yang namanya Joseph itu. Kita suka lihat kalau Natalan ada. Oke, coba dia bilang berkata bahwa itu yang menurut arkeolog katanya gali kuburnya. Jadi Yesus itu tingginya ya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Jadi badannya berotot, besar, kuat. Nah, sebenarnya dia ketika ngomong begini saja ya, dia sudah sudah menyangkali apa yang ada dikatakan di dalam Al-Qur'an. Al-Quran kan berkata bahwa Allah telah, nih saya bacakan ya, tapi yang sebenarnya Allah telah ya mengangkat Isa kepadanya ya, dan adalah Allah Maha Perkasa yang Maha Bijaksana. Jadi dalam surat An-Nisa 158 itu kan dia ada dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu diangkat oleh Allah naik. Lalu dia bilang ketemulah katanya secara arkeolog digali kuburnya Yesus itu tinggi 1,5 sampai 2 meter apa. Bagaimana cara argumentasi yang seperti begini? Ini tolol sekali kalau begini ya. Engkau berarti menyangkal apa yang sendiri dikatakan di dalam Quranmu kalau begitu ya. Nah, coba kita lanjutkan lagi apa yang dia ngomong ini. Jadi Maria dan Yusuf ya. Joseph itu sudah uzur dan harus dibantu sebagai tukang kayu. Yesus bantu dia, berotot dan dia kuat. Dia ngajak perang orang Romawi. Oke, stop. Ya memang ya, Yesus karena dia dilahirkan oleh Maria dan Yusuf. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Di dalam Alkitab kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke ini 2 itu kan jelas sekali bahwa dia membantu ya orang tuanya. Nah, ada yang bilang Yesus itu pergi kemana dari jarak 12 sampai 30 itu dia tidak tahu, merantau kemana lah apa segala macam. Ini tidak benar ya. Kalau kita lihat di dalam ini Alkitab ini bilang gini kan ya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup ya. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Yesus itu entah pergi kemana lah, umurnya sekian itu dia merantau lah, menikah lah apa, ini kan sebuah dongeng yang dibangun, tahyul-tahyul yang dibangun untuk menyesatkan. Jelas di dalam Alkitab berkata bahwa memang ya Yesus tumbuh besar, diasuh terus tetap sama ayah dan ibunya. Ya betul, Yesus betul sebagai kata berotot. Dia bukan yang kelemar-kelemar, bencong-bencong gitu. Ya itu tidak benar. Saya bingung juga ini Ustadz bisa berkata bahwa Yesus itu lemah lembut apa begitu, apa bencong-bencong begitu. Lemah lembut itu bukan identik dengan bencong. Nah, coba kita dengarkan ini apa lagi yang dia omongkan. Karena menghina rumah tauhid. Nah, dia bilang bahwa Yesus pernah orang itu berotot. Kalau orang berotot, keras, kuat, ya, berarti dia suka ngajak perang. Nah, ini kan bukan seperti ini, bukan seperti konsep yang ada di dalam Qur'anmu. Sedikit-sedikit perang, sedikit-sedikit perang. Perang kok cuma sedikit, gitu. Jadi konyol sekali.
Yesus berotot, kuat, ya fisiknya, bantu orang tuanya, bukan berarti dia mau ngajak perang, mau itu kelahi terus. Itu kan konsepmu yang sesat kalau begitu. Nah, kalau dia bilang tadi di dalam Matius 21 ayat 12 ayat 23 itu kan memang ya, itu bagaimana cerita tentang Tuhan Yesus mengusir orang di bait Allah gitu loh. Yang berjualan, bukan ngajak perang kepada orang Roma. Coba dikatakan di sini ya. Matius 12 ayat 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini maksudnya kan dia bukan mau ngajak perang kepada orang Roma. Dia ini bait Allah, tempat yang suci. Tempat pada waktu itu orang ibadah di situ. Lalu orang-orang dagang bisnis, jadi dia putar balikan marah. Bagaimana ada ngajak perang? Nah, coba kita dengarkan lagi ini apa dia ngomong. Pasal 21. Dia suruh Petrus beli pedang. Ayo kita fight sama orang Romawi di Taman Getsemani. Yesus itu bukan seperti gambaran saudara Kristen. Bukan, Ustaz. Lemah lembut, mukanya manis, bewokan. Oke. Coba kita dengarkan ini. Jadi dia bilang dia suruh Petrus membeli pedang. Di mana itu ada bilang suruh Petrus membeli pedang gitu. Ya. Nah, kita begini, kita coba lihat di dalam ini dulu. Yesus itu justru mengajarkan taat kepada pemerintah. Ya. Coba ini kan ada orang bertanya di dalam Matius pasal 22, ya, ayat yang ke-17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, mengapa kamu mencoba aku, hai orang-orang munafik? Jadi maksudnya itu, orang-orang mencoba Yesus. Kalau Yesus menjawab salah menentang Roma, mereka ada alasan untuk menangkap dia, karena sudah kesal sama Yesus yang selalu menentang ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi mereka mau menjebak dia dengan pertanyaan. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Oke. Kemudian maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nah, jadi ini untuk menjebaknya, seolah-olah nanti Yesus akan melawan kaisar. Padahal Yesus berkata kepadanya, mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi tidak ada berkata bahwa harus perang melawan Roma apa segala. Kita harus wajib taat kepada pemerintah. Belum lagi dijelaskan firman Tuhan dalam Roma pasal 13, di mana Tuhan mengilhamkan kepada Paulus untuk kita taat kepada pemerintah, ya. Kemudian jelaskan lagi apa? Coba kita dengar. Jarinya halus, enggak. Nabi itu perang, Yesus perang. Pedangnya namanya Makaira. Oke, coba kita dengar lagi. Jadi dia berkata, ya, Tuhan Yesus memerintahkan, ya, Tuhan Yesus memerintahkan untuk beli pedang untuk perang. Di mana ada ayat seperti itu, ya? Justru Tuhan Yesus berkata kepada Pak Petrus, dibilang, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Ini kan kejadian di Getsemani, di mana orang prajurit itu datang mau nangkap Yesus. Petrus mau ambil pedang, mau ini gitu, sarungkan pedangmu, karena sudah menetak telinga dari salah satu prajurit itu. Tuhan tidak menyuruh memakai pedang. Nah, kalau di dalam Matius juga ada ngomong begini juga. Jadi ini Ustadz saya bingung juga, dia dapat dasarnya nih dari mana, asal membangun asumsi yang cerita-cerita yang tidak benar ini, ya. Nah, Matius 26 ayat 52 juga, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Nah, jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, dan seterusnya. Jadi ini konyol, ya, kalau berkata bahwa disuruh membeli pedang. Nah, oke, kemudian ya, kalau kita lihat juga memang ada ayat yang mengatakan bahwa ya mengenai
salah tafsir di dalam Lukas. Kalau kita lihat dalam Lukas ya, Lukas pasal yang ke-22 ini memang ada mengenai pedang ya. Kita harus lihat ayat ini biar kita bedah ya. Ayat 36. Jawab mereka, suatu pun tidak katanya kepada mereka. Tetapi sekarang, dari atas lah saya bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal, kasut, adakah kamu berkekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Ya, tidak ada kekurangan ya, berarti hidup mereka cukup. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya membeli pedang. Nah, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi. Ia akan terhitung di antara pemberontak-perontak, sebab ada yang tertulis tentang sudah digenapi. Jadi begini ya, kitab Yesaya itu pasal 53 itu kan akan berkata bahwa dia akan dihitung sebagai pemberontak-pemberontak. Jadi orang-orang Roma, orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap Yesus sebagai pemberontak. Nah, membeli pedang di sini sebenarnya bukan berarti pedang yang secara fisik, ya. Ini kan berbicara mengenai bekal, mengenai berbicara bagaimana mereka nanti menghadapi penganiayaan, kemudian mereka waktu memberitakan Injil ini bagaimana. Nah, mereka harus membawa pedang. Kalau di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang 35 ini ada berkata, dan suatu pedang akan menembus jiwamu supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi begini ya, mengenai pedang ini diartikan ini adalah pedang roh, pedang firman Tuhan, bukan pedang fisik, karena Tuhan mengajak orang-orang rasul-rasul, murid-muridnya itu untuk pergi memberitakan Injil, bawalah pedang roh. Efesus ya. Coba kalau kita lihat Efesus juga, ini ada dikatakan begini ya. Jadi asal menafsirkan saja, karena kalau kita menafsirkan pedang fisik berarti peperangan dong yang diajarkan oleh Yesus. Nyatanya kan tidak demikian ya. Nah, kalau di Efesus 6 ayat 17 itu kan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Jadi murid-muridnya itu diutus pergi memberitakan Injil. Tidak ada bawa makanan bekal apa segala macam. Sekarang bawalah pedang roh firman Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu maksudnya seperti itu ya. Bagaimana kalau kita tafsirkan sebagai pedang ini fisik lah, perperangan lah kalau begitu. Coba lanjutkan. Senjata Sunda di Bogor, apa namanya itu yang melengkung, apa? Kujang. Cuma panjang, melengkung dan panjang. Namanya Makaira. Itu pegangannya Yesus. Dan dia disebut Zelot. Kenapa Zelot? Pemberontak yang kalau jalan pincang. Kenapa pincang? Karena dia masukin ini di dalam gomes, di dalam bajunya, diikat ke kakinya. Oke, ini dia bilang Yesus ini selalu pergi kemana-mana bawa pedang. Padahal tadi kita sudah baca, tidak ada Yesus suruh sarungkan pedangmu, yang pakai pedang akan binasa oleh pedang. Bagaimana dia sendiri kemana-mana bawa pedang? Lalu pun pedangnya ini dianalogikan ini seperti kujang. Ya, pedang memang kecil sebenarnya, itu pedang tuh agak melengkung, kecil gitu. Biasa orang zelot ini adalah orang-orang yang militan, yang tidak setuju dengan pemerintah, yang suka memberontak melawan pemerintah karena mereka merasa ditindas ya. Maka ada semua orang zelot itu di situ. Jadi Yesus itu bukan orang zelot ya. Yesus anak Maria, anak Yusuf. Ini juga salah ini dia. Lalu berkata lagi pedangnya itu panjang. Panjang dimasukkan ke dalam itu baju gamisnya itu panjang begitu, lalu jalannya ini kan konyol sekali. Bagaimana kalau orang mau berperang itu jalannya aja udah udah susah begitu. Ya ditangkaplah sama orang-orang Roma semuanya. Ini kan konyol menafsirkan yang seperti yang bodoh sekali ini, mencocok-cocokkan ini semuanya. Ya. Nah, ini tidak benar ya. Yesus mengajarkan kasih. Coba baca di dalam Alkitab. Ya. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana Yesus ada mengajarkan suruh bawa pedang, perang. Ini kan sudah keterlaluan itu loh.
Kecuali mungkin Pak Ustadz ini dia memiliki konsep bahwa kalau nabinya itu harus seperti itu, perang-perang pakai kekerasan. Ya itu anggaplah itu, ya kalau nabimu seperti itu ya itu hakmu, itu urusanmu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Oke? Yesus tidak seperti yang kau kira dan kau samakan dengan nabimu, itu semuanya harus perang kalau nabi, ya. Dalam Alkitab tidak ada satupun perjanjian lama yang menceritakan nabi itu perang lawan pemerintah, lawan apa segala macam. Nah, itu kecuali nabi palsu. Jadi, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Nah, saya kasih lihat lagi, jawab Yesus ada 2 hukum yang ya kepada orang banyak diajarkan, bahwa kepada kita semua juga tentunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Kemudian hukum yang kedua, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengajar kasih, tidak mengajarkan kita perang angkat pedang seperti yang kau kira. Oke? Jadi Ustadz kayak mana ini bagi saya ini terlalu tolol dan bodoh, ya. Kecuali dia punya konsep ya seperti agama dia. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu, ya, yang kau kira.